Kembali seperti semula. Sudah 6 bulan kehidupan berjalan dengan lancar. Yusuf yang disibukkan dengan kerjanya mencari nafkah dan Aisyah sebagai mahasiswa semester 3. Tidak banyak yang berubah, mereka masih saling mencintai, selalu mencintai. Sayang, kaos kakiku kamu taruh di mana? Tanya Yusuf yang mau berangkat kerja, mencari kaos kakinya yang gak tahu diletakkan sang istri di mana. Di tempat biasanya mas, cari dulu, aku lagi masak. Aisyah masih disibukkan dengan masakan yang dibuatnya. Seperti biasa sebelum berangkat kuliah diantar Yusuf. Gak ada, kamu taruh di mana? Bantuin dulu, ini udah mau telat ke kantor. Yusuf membuka laci-laci serta lemari, tapi masih belum juga menemukan kaos kakinya. Aisyah berdecak kesal, mematikan kompornya lalu melepas apronnya. Ia berjalan menghampiri suaminya yang pagi-pagi sudah siap mengajak ribut. Membuka laci di samping Yusuf. Aisyah mengambil kaos kaki yang dari tadi dicari sang suami tapi tidak bertemu juga. Sekali Aisyah yang ngambil sudah muncul tuh barang. Nih kamu cari apa sih? Om barangnya di samping kamu masa gak ketemu? Makanya kalau nyari itu yang teliti. Kamu ganggu orang masak tau gak? Aisyah mengomel. Sudah menjadi kebiasaan setiap pagi. Aisyah pasti dibuat sebal oleh Yusuf yang selalu ada aja mencari barang tapi tidak pernah ketemu. Bila yang mencari Yusuf. Awalnya Aisyah maklum dan be aja, tapi lama-kelamaan juga sebel sama suaminya itu. Tidak marah, hanya sebal. Maklum kan, dalam rumah tangga itu sudah biasa. Aisyah juga sudah tidak malu ataupun sungkan dalam hal apapun dengan suaminya. Bahkan Aisyah kerap mengomel seperti sekarang ini contohnya. Kalau Aisyah sudah sebal dengan Yusuf, bukannya marah, Yusuf malah suka sekali melihat wajah imut Aisyah bila marah. So cute. Bukan maksud membuat Aisyah sebal setiap hari, bukan. Ya memang Yusuf bila mencari barang itu gak pernah ketemu. Maklum manusia tidak ada yang sempurna bukan? Tadi aku cari kok gak ada ya Cak. Alasan fakta yang selalu Yusuf sampaikan. Kamu tuh ya gemes aku, gregetan Aisyah. Jangan marah nanti cepat tua ngalahin aku. Yusuf menyodorkan dasi ke Aisyah. Tentu meminta Aisyah memakaikannya. Sambil memasangkan dasi, kamu memang kalau mencari barang gak pernah ketemu ya mas? Menggaruk tengkuk yang tak gatal. Sudah aku cari gak ketemu-ketemu ya Sudah merapikan lagi dasi Yusuf. Aku mau ngelanjutin masakku dulu. Yusuf malah tidak melepaskan tangannya di pinggang Aisyah. Mas, lepasin, aku mau ngelanjutin masak. Aisyah menggaplok tangan suaminya pelan. Nanti aja sayang masaknya, ucap Yusuf manja, malah menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Aisyah. Kamu keburu kerja, aku bosnya, santai aja. Yusuf mengecup singkat leher istrinya yang tak tertutupi hijab. Mas, gak boleh kayak gitu. Aku masih pengen manja sama kamu, masa gak boleh? Yang gak gitu mas. Aisyah yang sudah pasrah di dekapan Yusuf. Sebentar saja sayang, 5 menit. Yusuf yang sudah kepalang nyaman mendekap tubuh mungil istrinya. Aisyah membiarkannya. Ia juga selalu nyaman seperti ini dengan Yusuf. 5 menit yang isi keheningan tapi selalu syahdu. Yusuf seperti yang memejamkan mata seperti tertidur di leher Aisyah saking nyamannya. Mas, udah 5 menit loh. Mas, rengeknya yang tak ditanggapi Yusuf. Mas, aku mau masak, keburu kamu kerja. Aisyah mencubit perut Yusuf kesal. Yusuf menjadi sampai meringis, tapi tak juga melepaskan tangannya dari Aisyah. Ham aja, lepasin Rengiknya kesal. Cium dulu. Yusuf memacungkan bibirnya. Aisyah mendengus sebal. Gak mau. Ya udah gini aja sampai malam. Astagfirullah suamiku. Aisyah balik badan menghadap Yusuf. Ayo cium. Yusuf yang sudah menutup mata dengan bibir maju siap dicium Aisyah. Aisyah geli sendiri aslinya.
takjub mencium sekilas bibir Yusuf. Meskipun sudah sering, tapi Aisyah masih suka malu kalau duluan. Yusuf tersenyum sumringah, melonggarkan tangannya dari pinggang Aisyah. Ya ampun Ca, wajahmu sampai merah. Bodoh. Kesal Aisyah mengecup sekilas pipi Yusuf lagi, lalu ngancir ke dapur. Yusuf tak kuasa menahan tawa melihat tingkah menggemaskan istrinya. Seperti biasa, sebelum berangkat kuliah aku pasti menyempatkan untuk memasak dan membersihkan rumah terlebih dahulu. Sudah hampir setahun berumah tangga, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Jangan tanya apakah hidupku selalu romantis dengan Mas Yusuf. Oh, tentu saja tidak. Semua kehidupan pasti nggak selalu tentang kebahagiaan. Pasti ada pasang surut. Tugas kita bagaimana menyikapinya. Sayang, kamu bareng aku nggak kuliahnya? Suara Mas Yusuf duduk di meja makan, meletakkan masakan di meja. Aku duduk di depan Mas Yusuf mengambilkan nasi untuk suamiku. Aku ada kelas jam 10. Nanti aja berangkat naik taksi online. Beneran? Ikut memakan? Iya, lagian malas nunggu kelas. Aku gak yakin kalau kamu naik taksi, Cak. Kan selalu. Mas Yusuf pasti suka gak suka kalau aku naik kendaraan umum. Gak apa-apa Mas, nanti aku foto plat mobilnya seperti biasa. Begitu, kalau aku naik kendaraan umum, Mas Yusuf selalu memintaku untuk berjaga-jaga. Posesif, mungkin, tapi aku menyukainya. Selesai Mas Yusuf makan, beranjak ke depan mengantarkan Mas Yusuf untuk bekerja. Aku menyerahkan tasnya ke Mas Yusuf. Hati-hati kalau bawa mobil, jangan ngebut-ngebut. Selalu berdoa Mas. Mencium keningku lama. Aku mau berangkat kabarin. Kalau mau berangkat kabarin. Lalu mengecup pipiku. Sudah sampai kampus juga kabarin aku. Siap Tuan posesif, ucapku dengan gaya hormat. Setelah Mas Yusuf berangkat, aku membereskan pekerjaan yang belum terselesaikan. Masih ada 2 jam untuk beres-beres. Semangat Ica. Yusuf menyandarkan badannya di kursi kebesarannya. Akhir-akhir ini aslinya sangat melelahkan. Banyak file yang menumpuk yang harus ia kerjakan. Tapi Yusuf tidak pernah mengeluhkan kelelahannya kepada Aisyah. Bukannya apa, ia hanya takut membuat istrinya khawatir. Tok tok tok. Masuk, ujar Yusuf menyuruh masuk ke sekretarisnya. Permisi Pak, saya mau menyampaikan meeting dilaksanakan 2 jam lagi. Yusuf hanya mengangguk. Setelah meeting, ada pertemuan dengan perusahaan Nara, ujar sang sekretaris. Oke, ada lagi? 3 hari lagi kita ada perjalanan bisnis ke Singapura. Jika Anda menerima permintaan kerja sama dengan perusahaan Nara. Yusuf menghela nafas pelan. Siapakah yang harus diperlukan? Siapkan yang harus diperlukan. Menunduk hormat, baik Pak, saya permisi. Sekretaris Yusuf meninggalkan ruangan. Semenjak Bima, teman Yusuf sudah tidak menjadi sekretarisnya, dikarenakan Bima harus mengurus perusahaan peninggalan kakeknya. Dan mau tidak mau, Yusuf harus mencari sekretaris lagi. Sekretaris Yusuf yang sekarang perempuan. Sebenarnya Yusuf kurang suka, tapi mau bagaimana lagi, pelamar hanya berjenis kelamin perempuan. Yusuf mewajibkan yang menjadi sekretarisnya harus menggunakan celana sifon panjang dan melarang memakai rok ketat. Perjalanan bisnis lagi, padahal 2 minggu yang lalu ia sudah ke Thailand dan meninggalkan Aisyah di rumah sendirian. Sebenarnya Yusuf tidak tega, tapi bagaimana lagi, ia mempunyai kewajiban dunia yang harus dikerjakan. Melihat jam tangannya, Yusuf beranjak dari kursi untuk menjalankan meeting. Di lain sisi, Aisyah yang sudah bersiap akan berangkat kuliah memesan taksi online-nya terlebih dahulu. Dengan gamis warna hitam serba hijab orange-nya, Aisyah nampak cantik dengan ciri khasnya sendiri. Sebelum Aisyah masuk ke taksi online yang sudah ia pesan, memfoto platnya dan mengirimkan kepada suami tampannya. 20 menit perjalanan, Aisyah sampai di kampus tempat ia mencari ilmu. Tidak lupa Aisyah mengabari Mas Yusufnya bahwa ia sudah sampai kampus tentunya. Bersambung.